Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ibadah KNM hari ini sangat spesial. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang kita tunggu-tunggukan. Di setiap tahunnya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 Desember. Kita sebagai umat Kristiani merayakannya bersama-sama dengan keluarga di tengah pandemi ini. Dimulai dari keluarga terkecil, kami melayani, kami menjadi terang, garam, dan berkat bagi sekeliling kita. Untuk memulai ibadah ini kita harus menyiapkan hati bahwa kita mau menjadi terang, garam untuk di sekitar kita dari hal terkecil, baik kita memiliki talenta, kita memiliki apapun itu, kita berikan kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani dan bersekutu bersama-sama di lingkungan terkecil sekalipun. Kita tahu Tuhan memberkati kita di manapun kita berada. Kita mau menjadi berkat, kita mau melayani dengan talenta-talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan senantiasa selalu menyertai kita di setiap keadaan apapun. Di tengah pandemi ini pun Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat setiap hari, dan kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Kita mau angkat pujian bahwa kita tetap terus bersama-sama dengan Tuhan, memuji, memuliakan, dan menjadi berkat, garam, terang bagi sekitar kita.
King Israel. Teman-teman yang terkasih, marilah ibadah KNM ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Di Natal kesempatan kali ini, untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Membacakan berita anugerah dan hidup baru kita hari ini. Berita anugerah kita diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Aku bacakan, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Untuk petunjuk hidup baru kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk itu, mari kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita dan mau menjadi terang dunia dan bercahaya di depan orang. Walaupun kita kecil, persekutuan kecil, maupun kita sebagai minoritas, kita mau menjadi terang dan bercahaya karena firman Tuhan telah menjadi manusia, dan kita senantiasa selalu bersama-sama firman-Nya di sepanjang hari. Kita mau taat akan firman-Nya dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. On the mountain, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, our silent flocks by night, behold throughout the
pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah sertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami dan orang-orang sekitar kami. Biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju pada untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memasuki hari Natal kali ini, kita mau sama-sama hening sejenak untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dan kita mau bersama-sama memuji mengangkat pujian Malam Kudus. Sunyi
Teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita melakukannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat dan karunia-Mu kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Kau berkati sehingga kami bisa fokus untuk menerimanya. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati agar apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami menyerahkan proses ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mika 5 ayat yang pertama sampai yang ke-4a. Mika 5 ayat pertama sampai yang ke-4a. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga sukacita Natal selalu hadir di dalam hati kita. Teman-teman yang terkasih, ada satu kalimat yang berbunyi demikian. Bigger is always better. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat ini. Nah, kalimat ini dipopulerkan oleh salah satu tokoh terkenal yang bernama Adam Savage. Ia berasal dari Amerika. Nah, tanpa disadari, kalimat ini hadir seringkali di dalam pikiran kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Terutama ketika kita merayakan hari-hari besar keagamaan. Contohnya, di dalam kita merayakan Natal. Kita sebagai umat Kristiani setiap tahun pasti akan membuat acara Natal dan dekorasinya dengan mewah, dengan menarik, dengan unik, dengan meriah. Dan juga dalam menyediakan budget untuk perayaan Natal setiap tahun itu lebih besar daripada minggu-minggu biasa. Sebenarnya nggak salah teman-teman. Tetapi hal-hal yang demikian terkadang malah yang menjadi fokus kita, yang menjadi hal paling utama di dalam pikiran kita. Pokoknya bikin dekorasi yang baik supaya Instagramable dan bagus untuk foto-foto. Tetapi teman-teman coba kita cermati dan kita renungkan. Apakah banyak dari kita yang berpikiran dan menghadirkan dekorasi Yesus yang ada di dalam palungan? Jangan-jangan di dalam berjalannya waktu, Yesus bukan lagi menjadi fokus utama di dalam kita menghayati dan merayakan Natal. Kita membesar-besarkan Natal, tetapi Kristus yang maha segalanya justru hadir dengan kesederhanaan. Bisa dikatakan, ini merupakan paradoks Natal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus itu tidak hadir di tempat yang megah. Yesus itu tidak hadir di dalam kemewahan. Yesus itu tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Kalau di Jakarta tuh kalau rumah sakit persalinan seperti Rumah Sakit Bunda, Pondok Indah, Brawijaya,
Yesus itu nggak hadir dan lahir di situ. Tetapi Yesus hadir di tempat yang sederhana. Yesus hadir di kandang domba. Dan yang menjadi unik juga teman-teman, berita kedatangan Sang Pembawa Damai ini disiarkan oleh Nabi Mika. Ia adalah seorang yang berasal dari tempat yang sangat tidak terpandang maupun tidak cukup berpendidikan. Namun, ia dipakai Allah untuk menyatakan kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Di dalam perjanjian baru, kelahiran Yesus di Bethlehem ini dilihat sebagai penggenapan nubuat Mika. Kitab Mika menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan umat di masa itu yang seakan-akan meragukan kemahakuasaan Allah. Mika hadir dengan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Mika pada saat itu diperhadapkan pada situasi yang dimana para pemimpin dan penguasa hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam korupsi, dan juga para imam yang menjadi sangat fasik serta mencari keuntungan dari hal-hal yang tidak jujur. Pada saat itu, kehidupan orang-orang kecil menjadi semakin ditekan, semakin dipersulit dengan segala hal yang hendak mereka lakukan. Orang-orang pada saat itu mulai merasa bahwa kehidupannya pada waktu itu sudah menjadi garis kehidupan orang-orang kecil yang tidak akan pernah mendapatkan pembelaan. Tetapi teman-teman, Mika menunjukkan bahwa Allah akan selalu berpihak bagi orang-orang kecil yang selalu setia hidup di dalam kebenaran, dan Mika memperlihatkannya dengan nubuat bahwa Bethlehem, kota kecil itu, akan melahirkan seorang pemimpin yang akan menyelamatkan dunia. Nah, teman-teman yang terkasih, pesan dari Nabi Mika tentang Dia menjadi damai sejahtera menekankan akan posisi Mika yang tidak hanya sekadar menjadi seorang pembaca berita, akan tetapi ia juga diberikan kuasa dari Allah untuk menjadi orang yang dapat memberikan pengharapan baru bagi umat saat itu yang sedang putus asa dengan keadaan. Ada terjemahan lain juga yang menekankan bahwa dalam ayat 4a ini lebih mengarah kepada orang-orang kecil sebagai pembawa damai sejahtera, karena Allah telah memampukan mereka menjadi pembawa pesan itu. Dari kitab Mika ini kita menemukan pesan yang disampaikan, yaitu tentang kedatangan penyelamat, di mana kedatangan utusan itu dari tempat yang sangat sederhana, yang tidak terpikirkan oleh akal manusia, yang tidak terduga oleh manusia. Karena seringkali manusia memikirkan karya Allah melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa, melalui peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan juga spektakuler. Nah, anggapan itu membuat manusia lupa bagaimana Allah juga berkarya melalui hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu contohnya seperti apa? Karya-karya itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bernafas, berjalan, masih menggerakkan jari-jari tangan kita, seluruh organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman-teman, bertemu dengan pacar kita, dan lain sebagainya. Bukankah itu adalah anugerah Allah yang besar? Namun kadang kita tidak memerhatikannya dengan seksama. Nah, teman-teman yang terkasih, banyak hal yang menginformasikan bahwa kecil atau besar secara kuantitas itu adalah tidak sejajar dengan kecil atau besar secara kualitas. Komputer kecil belum tentu berkapasitas lebih kecil daripada komputer besar.
Orang besar tidak berarti lebih kuat staminanya daripada orang yang kecil. Kedua ukuran tersebut sangat berbeda. Hanya kita sering dibuat terkecoh sehingga ada slogan kecil-kecil cabai rawit. Nah, teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini dibuka dengan kalimat, "Engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda." Kalimat Nabi Mika ini bersambung bahwa akan hadir seorang yang akan memerintah Israel dari negeri terkecil itu. Nah, di dalam kehidupan kita, banyak orang yang menjadi rendah diri, menjadi minder atau malu karena merasa dirinya itu berkuantitas kecil. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang terkecil secara kuantitas dapat dipakainya untuk menjadi besar dan damai sejahtera. Maka kita harus terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap panggilan Tuhan, siapapun dan bagaimanapun keberadaan kita. Kemiskinan bukan alasan kita untuk tidak memberi. Kekurangan kemampuan fisik bukan penghalang bagi kita untuk berkarya. Tidak mempunyai kekuasaan tidak berarti kita tidak bisa berpengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Kurang pendidikan bukan berarti itu tidak berguna di lingkungan kita, baik itu di masyarakat, gereja, maupun circle keluarga dan pertemanan kita. Nah, sebagai pemuda dan remaja Kristiani, khususnya di KPR GKJ Nehemia, kita pun bisa memberikan yang terbaik untuk meneruskan karya penyelamatan dan mewujudkan cinta kasih Allah. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan yang kita punya. Bagaimana kita melayani sesama, bagaimana kita menjadi satu persekutuan yang saling mengasihi, yang support satu sama lain, itu bisa loh kita mewujudkan karya penyelamatan Allah dan menjadi pembawa damai sejahtera. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dan yang perlu diingat dan dipahami bahwa Yesus pun hadir dan lahir di tempat yang sederhana. Nah, teman-teman yang terkasih, dengan demikian Natal patut kita rayakan sebagai wujud dari cinta kasih Allah dengan sederhana, agar kita manusia mengerti bahasa cinta kasih-Nya. Natal perlu kita rayakan bukan dengan pesta pora, melainkan dengan kesederhanaan. Maka dari itu teman-teman, marilah kita mewujud nyatakan Natal dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, agar karya penyelamatan Allah bisa kita rasakan dan bisa kita terus lanjutkan dengan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan. Nah, mari kita sambut sukacita Natal ini dengan berkreasi melahirkan kebaikan bagi seluruh ciptaan di dalam kesederhanaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena di dalam keterbatasan kami dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui sabda kebenaran-Mu hari ini, kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di tengah kehidupan kami yang penuh tantangan. Kiranya Kau jadikan kami sebagai saksi kebenaran-Mu, sehingga kami dapat meneruskan karya penyelamatan dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan. Tuntun dan pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Batsheba atas firman-Nya hari ini. Sangat baik untuk kita bahwa Natal kali ini sangat berbeda, yaitu di tengah pandemi kita tidak bisa berkumpul, mungkin tidak bisa datang ke gereja, tapi kita punya keluarga kecil kita, keluarga yang hangat. Kita bisa merayakannya bersama-sama dan mungkin boleh menjadi berkat juga untuk sesama kita, sekitar kita. Untuk refleksi kali ini, aku juga mau kasih tahu bahwa sekecil apapun kita di persekutuan kita, sekecil apapun yang kita punya, talenta apapun itu sangat berguna bagi pelayanan kita, entah bagi orang yang membutuhkan atau mungkin untuk
orang-orang sekitar kita yang memang belum tersentuh oleh bagaimana sih Tuhan Yesus itu. Nah, kesempatan kali ini, di Natal kali ini, kita mau sama-sama memberitakan kepada sama kita bahwa Tuhan Yesus itu baik, penyertaannya selalu ada hingga sampai saat ini. Selama 2 tahun pandemi kurang lebih, kita masih boleh beribadah Natal kali ini, bertemu dengan keluarga dan teman-teman kita untuk merayakan Natal. Itu sangat bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dengan kita. Untuk melandasi persembahan kita akan melandasi dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, untuk rindu memberikan persembahan, teman-teman boleh melalui scan QR Code. Lagu persembahan kita kali ini diambil dari KJ 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Aku mau membacakan teman-teman yang berulang tahun di bulan Desember ini. Ada Yolin, Dendi, Christopher, Gaby, Lorenzo, Donna, Ziko, Lisa, Naomi, Rahel, Dewi, dan Desti. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah KNM kita hari ini adalah ibadah yang terakhir di tahun 2021. Sampai jumpa lagi di KNM tahun 2022 di bulan Januari. Stay tune untuk pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, untuk saat ini kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin kami dari ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik, dengan sukacita, hanya oleh karena-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk pembawa firman kami, Bu Batsheba. Kiranya Engkau selalu sertai setiap pelayanannya dan berikanlah selalu kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kami hikmat yang dalam pengelolaannya Tuhan, kiranya Engkau juga beri hikmat bagi kami yang memberi Tuhan. Biarlah kami memberi karena kami ingin memberi untuk-Mu saja Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan yang sudah berlangsung 2 tahun. Kiranya Engkau selalu sertai kami dalam aktivitas kami di tengah pandemi. Kiranya COVID-19 ini boleh segera berakhir dan pasien juga dapat dipulihkan dari COVID-19 ini. Berkatilah juga jemaat kami yang mungkin terkena dampak COVID-19 baik fisik maupun ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami selalu dalam keadaan apapun Tuhan.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID, baik pemerintah maupun kami yang menjalankan prokes. Tuhan, kiranya Engkau berikan selalu hikmat bagi kami untuk menjalankan prokes dengan baik, dan berikanlah hikmat untuk pemerintah agar dapat menangani COVID dengan baik, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berduka, yang kehilangan. Tuhan, kiranya Engkau beri penghiburan, ketabahan, dan kesabaran bagi teman-teman kami yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat KPR, Tuhan, bagi yang bergumul dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, mencari pasangan hidup, baik dalam studinya, Tuhan, kiranya Engkau sertai selalu pergumulannya, Tuhan. Berikanlah jalan keluar bagi pergumulannya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan. Kiranya Engkau angkat sakit penyakitnya dan pulihkan kembali agar kami dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang undur imannya, Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai, Tuhan, di setiap langkahnya untuk terus mau bersama-sama melayani, bersekutu di gerejamu ini, Tuhan, GKJ Nehemia, terkhusus di KPR dan Eklesia, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, yang sedang terjadi saat ini, yaitu kita sudah mulai tatap muka, baik sekolah maupun kuliah, serta bekerja, Tuhan. Sudah mulai kami beraktivitas di luar, Tuhan. Kiranya Engkau beri perlindungan dan Engkau beri kelancaran di setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan, di luar rumah ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di Desember ini, Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat yang lebih lagi, Tuhan, bagi teman-teman kami. Engkau berikan kesehatan dan tumbuhkanlah iman teman-teman kami yang berulang tahun ini, Tuhan. Kiranya Engkau sertai selalu teman-teman kami ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan KPR dan Eklesia. Kiranya Engkau berikan hati kami yang selalu ingin melayani, Tuhan, dengan tulus dan dari hikmat-Mu saja, Tuhan, untuk melayani, tidak untuk bermegah, melainkan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan gereja, PSP2, komisi, dan bebadan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berikan hikmat bagi pelayan-pelayan-Mu di gereja ini demi terlaksananya ibadah online maupun tatap muka yang sedang kami laksanakan ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi kami selalu, Tuhan, dan berikanlah kesejahteraan, keadilan bagi bangsa dan negara kami ini, serta kedamaian dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami serahkan dalam tangan-Mu saja, Tuhan, dan akan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Mari rekan-rekan muda, Komisi Muda Remaja GKJ Nehemia, dimanapun teman-teman berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita pada hari ini belum selesai karena ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum teman-teman menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyapa kami melalui ibadah KNM hari ini. Terima kasih karena Engkau telah hadir melalui ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau pimpin dan Kau tuntun sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud di dalam kepedulian kita terhadap sesama. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi kita dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menaungi kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita mau angkat pujian Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad.